Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur dan kawan-kawan semua. Berjumpa lagi dengan kami di channel Detim, channel yang mengungkap tentang realita di dalam sebuah kehidupan. Alhamdulillah, malam ini malam yang cerah karena kemarin-kemarin hujan, dan luar biasa sekali sedulur dan kawan-kawan semuanya. Kita malam ini berada di lokasi yang familiar, lokasi yang mungkin setiap warga di daerah perkotaan Pemalang yang selalu atau yang sering menuju ke selatan, ke jalan dari Pemalang ke Bantar Bolang, pasti tahu lokasi ini. Nah, di mana lokasi ini? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, untuk sedulur dan kawan-kawan semua yang baru mampir di channel kita, jangan lupa untuk like, comment, and share video-video kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Juga jangan lupa untuk subscribe, juga menekan tombol lonceng agar sedulur dan kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kita berikutnya. Nah, langsung saja kita akan manggilkan Mas Den agar kita bisa lebih tahu kita berada di mana, kenapa kita di lokasi ini, terus bagaimana misteri di lokasi ini, seperti apa lebih lanjutnya. Langsung kita tanyakan sama Mas Den Arya. Silakan Mas Den. Assalamualaikum Mas Den. Waalaikumsalam. Ini Mas Den, kita berada di mana Mas Den? Palnak Pemalang Mas Den. Kenapa Mas Den memilih di lokasi ini? Tentunya kembali lagi ke Masyarakat atau sedulur dan kawan-kawan semua. Ya. Dari laporan mereka, kenapa Mas Den di lokasi ini? Kadang motor bisa mati sendiri, kadang Motor mesinnya mati sendiri. Ya, Oh, terus ya kadang ada gangguan-gangguan kayak semacam gangguan-gangguan apa itu? Orang nyebrang jalan. Oh iya, dengar-dengar ada yang itu juga, kayak lihat tembok gitu Mas Den. Iya Mas. Soalnya di sini emang ada di pasar Oh, ada lokasi pasar. Pasar goib. Wah, luar biasa sekali ya sedulur dan kawan-kawan. Jadi kata Mas Den di sini juga ada pasar goib. Tapi tentunya itu nggak masalah ya Mas Den. enggak masalah. Nah, yang jelas di sini juga katanya menurut narasumber, orang yang nggak hafal di jalan sebutannya Pal 6 ini, itu kan di lokasi sana kan belokan ya Mas Den. Iya. Itu katanya jalannya cuma lurus gitu Mas Den. Iya, kadang penglihatan orang. Yang nggak hafal jalan di sini ya. Iya. Ya mungkin buat seluruh dan kawan-kawan dari luar kota, tentunya kita ingatkan kembali, jangan lupa selalu berdoa dan waspada ya Mas Den di setiap perjalanan. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ini istirahat ya Mas Den ya di lokasi-lokasi peristirahatan ya, kayak SPBU gitu ya, atau masjid, musola, Daripada nanti dipaksakan apa-apa. iya, ada sesuatu yang tidak diinginkan ya Mas Den. Nah, balik lagi ke cerita Mas Den, di sini katanya ada pasar goib. Nah, cuman kita di sini yang jelas untuk melakukan penetralisiran ya Mas Den. Penetralisiran tentang hal-hal goib yang
boleh disebut tumbal pesugihan jalanan lagi ya Mas Den. Ya, oke, siap. Nah, menurut pandangan Mas Den, di lokasi ini selain pasar goib itu, tumbal pesugihan jalanan itu sedikit atau banyak Mas Den? Cukup banyak Mas di sini. Cukup banyak ya. Ada apa aja boleh disebutin atau enggak Mas Den? Kayaknya. Ya, Mau tadi disebutin. ya, nanti kan bisa dicoba. Oh iya iya. Oke sedulur dan kawan-kawan, nanti salah satunya kita untuk melakukan mediumisasi ya Mas Den. Ya, nanti. Dan mengilustrasikan, menggambar ya Mas Safi nanti makhluk yang masuk ke dalam mediator kita. Dan tentunya karena di sini kata Mas Den banyak, nggak semua kita mediumisasi nanti sampai pagi. Ya. Gawat ya Mas Den ya. Cukup satu ya Mas Satu. Den. Tapi nanti lainnya Mas Den Insya Allah selesaikan ya, ya selesaikan. secara offline ya kan. Nah, secara Siap. Tentunya buat sedulur dan kawan-kawan semua, semoga hal-hal kejadian-kejadian yang sering terjadi di lokasi Palnam ini selanjutnya setelah kita melakukan proses penetralisir adalah karena memang kelalaian manusia sendiri tanpa adanya ikut campur dari makhluk goib ya Mas Den ya. Siap. makanya jangan selalu Oke ya, jangan selalu menyalahkan makhluk goib ya. Tapi yang jelas hal itu terjadi akan terjadi jika ada sesuatu. katakanlah manusia yang bersekutu ya Mas Den, melakukan proses pesugihan terus menaruh tumbal di jalanan. Nah itu bisa mungkin terjadi disebabkan oleh makhluk goib itu. Sangat Nah, mungkin bisa terjadi. tapi karena kita memang manusia tidak boleh dikatakan tidak semua bisa melihat atau melakukan hal-hal seperti itu, mungkin senjata kita yaitu doa ya Mas Den. Iya, selalu berdoa Mas. Selalu berdoa ya agar terhindar dari hal-hal tersebut ya. Iya, selalu ingat yang kuasa. Ya. Ya semoga seluruh dan kawan-kawan semua jika melintasi jalan di sini, Palem sini selalu diberikan keselamatan lahir dan batin ya Mas Den, tanpa kurang suatu apapun. Nah selanjutnya nanti saya sama Mas Den akan melakukan sedikit penelusuran ya Mas Den. Ya. Oke siap. Tapi intinya juga nanti hati-hati ya Mas kameramen, soalnya jalan juga masih ada beberapa kendaraan yang lewat walaupun udah malam ya. Jadi di sini benar-benar minim penerangan. Ya minim penerangan sedulur dan kawan emang. Kalau sedulur dan kawan-kawan mau melintasi jalan ini ya emang harus kondisi kendaraannya harus emang benar-benar dalam kondisi baik ya Mas Den. Lampunya harus terang dan sebagainya. Ayo Mas Den, kita melakukan penelusuran. Silakan. Tadi yang Mas Den ceritakan lokasi pasarnya itu wilayahnya seberapa besar Mas Den? Lumayan besar. Dari jalan situ Kalau yang tikungan udah buka. oh itu kamu dulu bentar. Sini lagi Mas biar enak. Nah kalau biasanya yang sering terjadi di jalan lurus ini kecelakaannya atau di sana di belokan sana Mas Den? Kalau dengar-dengar ya Mas, Ya ini Mas Den lihat, kebanyakan sarapan. belokan ini. Nah di sini juga ada pasangan pelang IGD, kayaknya kayak menambah kesan menakutkan ya Mas Den ya. Pas di jalan ini IGD 24 jam kayaknya. Aduh.
itu di lokasi ini, wah kayaknya lumayan luar biasa sekali energinya Mas Den. Dia lumayan. Sampai mana Mas Den? Kalau mengganggu mungkin bisa dikatakan lumayan. Lumayan mengganggu. Ya. Oke, terus Mungkin lebih ke usil ya Mas. lebih ke usil. Iya. Tapi yang mencelakainya kayaknya gimana? Ada nggak? Kalau itu kan boleh. Oh, yang mencelakai itu yang jelas tumbal. Kalau lihat di sini enggak. Juga lebih ke usil mungkin Pak. Oke, siap. Entah Ini itu juga. menampakkan atau gimana. Tapi yang jelas apa? Ini berarti boleh dikatakan ya memang tempat mereka ya Mas Den. Dan boleh dikatakan kalau emang masyarakat yang belum tahu lokasi ini ya dianggap kayak jalan di pinggir hutan gitu ya Mas Den ya. Lokasinya sangat luar biasa Mas kameramen. Silakan explore di sana aja Mas kameramen. Monggo. Alhamdulillah ya Mas Den, tadi kita sedikit melakukan penelusuran. Iya, alhamdulillah. Oh ya, katanya ini dapat baru informasi di sini terkenal banyak itu Mas Den, wujud jenglotnya, bener nggak? Kalau banyak sih enggak Mas. Nggak banyak ya? Ada beberapa. Ada beberapa, tapi itu berarti liar gitu ya Mas Den? Ya. Nah, jadi ini kita langsung melakukan proses mediator Mas Den. Ya. Oke, sedulur dan kawan-kawan, kita akan melakukan proses mediumisasi. Tapi ini boleh tanya dulu Mas Den, kira-kira yang akan dimasukkan ke mediator itu seperti apa? Sifatnya apa-apanya? Kalau sifatnya dia sama. Pakai yang paling serakah. Oh, gimana itu ngambil tumbalnya banyak atau gimana? Ya. Terus Terus sifatnya ya buas gimana? buah. Oh, oke. Jadi seluruh dan kawan-kawan, nanti seperti apa makhluk yang masuk ke dalam mediator kita, dan tentunya yang sedang proses diilustrasikan sama Mas Abi. Oh ya, ini nanti berarti kan di sini kan dekat sama kendaraan kan, nanti barangkali suaranya kurang jelas Mas Den. Berarti kita lebih masuk ke sana, Iya, nanti cari ke hutan sana. cari tempat. Leo Mas kameramen tolong di shoot lebih ke sana berarti ya Mas Den. Oke, sedulur dan kawan-kawan, tak usah menunggu lama lagi. Silakan Mas Den dipersiapkan untuk proses mediumisasinya. Oh ya, saya ingatkan kembali buat sedulur dan kawan-kawan semuanya, tolong bantu kami dengan cara like, komen, and share video-video kami agar kami lebih bersemangat lagi tentunya untuk memberikan video-video tentang realita di dalam dua kehidupan. Nah, jadi memang yang kita jelaskan, yang kita ceritakan adalah sumber-sumber dari masyarakat yang
memang mereka pernah mengalami ataupun saudara mereka. Nah, yang jelasnya itu adalah hal-hal yang memang tidak semua orang mengetahuinya. Jadi kembali lagi saya ingatkan ke seluruh dan kawan-kawan semuanya bahwa makhluk gaib itu memang ada, dan kita sebagai manusia harus mengimani itu. Juga tentunya harus selalu berdoa dimanapun kita berada, agar Sang Pencipta yang Maha Kuasa selalu memberikan kita perlindungan, pertolongan, serta hal-hal baik untuk kita semua. Amin. Oke, sembari kita menunggu Mas dan Arya dan tim mempersiapkan proses mediumisasi, kita next langsung menuju lokasi karena memang agak gimana? Karena memang agak jauh ya, sedulur dan kawan-kawan semuanya. Oke, sedulur dan kawan-kawan semua, sembari kita menunggu tim untuk melakukan persiapan mediator mediumisasi, itu Mas Safi sedang fokus untuk menggambar. Malam-malam, selamat malam Mas Safi. Selamat malam Mas Andi. Gambarnya jangan dilihatin dulu. Siap. Jadi kita menuju ke mediumisasi, mana Mas dan mediator sudah bersiap-siap. Makhluk apakah yang nanti akan memasuki mediator kita? Lebih jelasnya langsung saja ditanganin oleh Mas Den. Persiapan gimana Mas Den? Alhamdulillah Mas. Nanti Mas kameramen ngambil sudut yang bagus ya. Kita mundur dulu. Siap. Mantap. Selamat malam Kang. Bisa tahu, mengerti yang aku ucapkan? Ngerti? Udah ngomong sama. Ngerti Kang? Mas Den, ini posisi tubuhnya seperti ini. Boleh tahu ini sosoknya seperti apa Mas Den? Sosoknya dia mirip siluman Mas. Siluman ya? Kang, boleh ngerti arah nih Kang? Orang ngerti? Orang le? Sampean nang ini lagi apa Kang? Sama wis nang kene wis kapan? Awas. Lawat. Awet tahun biru. Pirang tahun Kang?
usiane? Oh iya, sudah 1000 tahun Usiane? usia. Gaweane sampean apa Kang? Gaweane Kang? Macem-macem iki kayak apa? Cari kesibukan di jalan. Apa kowe Kang? Ya, yang orang yang nggak bener kita sibuk di ini dah. Orang yang nggak bener apa sampean sih nggak bener? Orangnya ya. Bener apa kowe? Bener. Mas Den. Mboten karo Mas Den. Bohong ya Mas Den. Ya gitu lah. Nggak bisa dibohongin loh ini loh Mas Den loh. Kang. Temenan nang apa kowe kerjane Kang? Jaga dulu sini lah. Jaga-jaga sini Mas Den katanya Mas Den. Menurut Mas Den ini kerjanya apa Mas Den? Mencelakai orang. Tumbal. Ya, Yang bener yang mana Kang? cari yang pas. Cari yang pas. Orang yang baru pulang. Beneran kowe Kang? Oh iya. Lah yang diambil yang kayak apa Kang? Yang pas lah tahu. Diambil orang nyawane kowe sampean berarti punya juragan. Disuruh apa emang kemauan sendiri? Nah, Hah? Kemauan sendiri. Untuk urusan pribadi ya. Urusan pribadi. nah, Apa sampean punya juragan? enggak. Enggak. Enggak ada yang punya sampean. Jadi dianya yang bersekutu loh Mas, bukan Gimana barang, Mas Den? bukan makhluk ditaruh di sini, tapi dianya yang bersekutu. Dianya yang bersekutu dengan iblis. Wah, ngeri Mas Den. Berarti maksudnya ini berarti kesimpulannya gimana? Manusia terus mempunyai ilmu. Mempunyai perjanjian. Maaf ya sedulur dan kawan-kawan, lampunya mati sendiri. Mungkin teknis atau mungkin yang lain, entahlah. Yang penting kita di sini benar-benar kita ngobrol-ngobrol dulu gimana. Maksudnya gimana Mas Den tadi? Manusia Dia punya perjanjian. Punya Ya, dia perjanjian. punya perjanjian sama iblis atau katakanlah jin. jin. Terus terus kenapa dia numbal? Kan akhirnya dia diberi kekuatan yang kayak gitu. Jadi dia harus ngambil dulu. Jadi dia tumbalnya tuh ngambil sendiri. Berarti dia hitungannya setengah manusia, Heeh. setengah jin. Lah, kekayaannya dapetnya dari mana? Kekayaan ini juga. Tapi wujud aslinya manusia, Ya, tapi masuk ke manusia. tapi kalau untuk Kalau keluar sukmanya menyerupai. nanti kita lihat ilustrasi aja. Oke. Maksudnya jadi ibaratnya manusia yang pengen kaya bersekutu dengan, boleh dikatakan, iblis, kemudian memperoleh ilmu, berubah wujud, menyerupai manusia, menyerupai binatang, tapi dia juga haus darah. Betul, dan kawan-kawan, buat pengalaman kita ya, jadi si Kakang ini boleh dikatakan melakukan pemujaan atau melakukan ilmu hitam yang bertujuan untuk memperkaya diri Perkaya juga dan menguat, ibaratnya ilmu kuat ya maksudnya ya. tebal atau ini. Berarti kalau dilihat seperti wujud biasa ya manusia, tapi setelah keluar katakanlah sukmanya atau apa, ruhnya atau
Kuman. Kang, kayak sing jujur jawab po. Sampean kalau numbal itu 1 tahun berapa kali? 2. Bener bener Mas Den. Mentora. Apa lebih? Itu milih apa enggak? Wanita apa pria? Iya, Apa laki-laki? Sama aja. Nah, yang maksud tadi cerita yang pas maksudnya apa? Yang pas kayak nomor togel Mas Den. Kang, jujur ya, Kang. pas kan pas dari jam Oh, berarti lihat golongan darah juga. orang terkena kesalahan. Oh, apa iya Kang? Sampean banyak dosanya apa enggak Kang? Ya sama. Oh sama Mas Den, kapan Mas Den? Lah nggak mau tobat Kang? Itu urusan saya. Oh, urusan sampean. Dari ke menjiwai. Waduh, boleh dikatakan dia bukan makhluk jin ya Mas, tapi separuh manusia, separuh dapat kekuatan Dia bisa dikatakan jin, siluman lah. iya kan? Tapi Kang, kayak mau nanya lagi Kang. Ini saya ngomongnya campur aduk ya Mas Den. Gak masalah ya seduluran kawan-kawan. Emang orang Pemalang jadi kayak gini, ke bawah Jawa aneh. Jawa aneh. Di sini selain sampean banyak. Sama enggak kayak sampean ilmunya atau berbeda? Yang kayak sampean cuma sampean 1 atau ada 2 apa 3? Cuma sampean. Yang lainnya kalau boleh tahu perwujudannya kayak apa? Macam-macam. Banyak sekali Mas Den. Gini Kang, kita di sini mendapatkan laporan dari sedulur dan kawan-kawan tentang banyaknya kejadian kecelakaan yang berada di lokasi Pal 6 ini. Kabarnya begitu. Nah, sekarang gini Kang, nggak usah banyak panjang lebar lagi cerita kita. Yang jelas, kalau kita meminta sampean agar tidak berada di lokasi ini atau agar tidak melakukan penumbalan lagi, Apa haknya kamu? apa haknya saya? Nah ini Mas Den tanya. Nggak bisa. Gimana Mas Den? Kita kan cari bukan orang kamu. Ya memang Tapi bukan kan orang mereka- kita. Mereka kan manusia berlaku. Ya kita kan cari. Itu kan masing-masing dari solusi. Yang penting Bangsa kamu kan udah mengusik bangsa saya. itu pun kita cari bukan orang yang sembarangan yang kita ambil ya. Ya tapi kan namanya orang bisa berubah, harus bisa barangkali besoknya menjadi baik, bertobat. Iya kan Mas Den? Iya Mas. Betul. Jadi setiap kesalahan pasti bisa. Ya itu urusan yang kuasa lah. Nah Nggak iya usah- itu kan nggak usah udah ikut itu. benar. Itu kita ya masalahnya kok yang terus bertahun-tahun permohonan dia susah. Nggak ada yang susah kalau daun menentukan, bener Mas Den? Iya. Masalahnya tapi Ya itu urusannya Mas Den. Saya di sini hanya menjembatani untuk berbicara. Terus ini Kalau keputusan ya ada di tangannya Mas Den gimana? Nah Mas Den. nah, terus ini panjenengan ini nah, ya biasa wis. biasa gimana? Itu biasa urusan musik kegiatanku. Insya Allah aku pan menyelesaikan. Nanti
secara alusan jenengan ora Aku sini punya orang timur itu. Coba kau awamu takon kapicing terus setuju. kowe ta masalah kuwi. Lha kuwi kabeh milung dukung aku kabeh. Ini kan iki sampean ketemu ora? Nah aku terus terang ora iso. Paling ini ibarat aku lunga yo lunga aku pindah ning ndi yo aku doa. Terus urusannya aku itu aku angel untuk koyo produk. Iki arep geger-geger kuwi. Monggo ayo. Gitu saya mundur Mas Den. Aduh seduluran kawan-kawan, ini kayaknya tidak bisa untuk dinegosiasikan. Kayaknya urusannya beda lagi nih. Monggo. Monggo. Ayo jadi arep geger-geger. Kita serahkan kepada Mas Den aja seduluran kawan-kawan, mohon doanya agar kita semua mendapatkan keselamatan. Awamu arep ngono kuwi. Hasil opo? Wis kuwi urusanku. Lah Urusanku. Aku urusanku. Aku arep dibahas aku. Ketika ini lu mau podo ae. Wis berarti ayo geger-geger. Oke sedulur dan kawan-kawan semua, tadi langsung lari, belum sempat Mas Den Arya melakukan eksekusi. Yang jelas nanti Offline saya selesaikan, Mas. offline ya Mas Den ya. Yang jelas saya selesaikan. Yang jelas Mas Den selesaikan. Ini saya diskusi dulu sama Mas Den gimana enaknya, atau mungkin mau ada makhluk yang lain, pesugihan yang lain yang masuk. Barangkali bisa kayak yang kemarin yang kita melakukan proses mediumisasi di Pantura, lokasi deket Kodim Pemalang, bisa melakukan pertobatan ya Mas Den. Nanti kita lanjut berikutnya. Saya mau ngobrol dulu sama Mas Den. Guys, Luar biasa sekali sedulur dan kawan-kawan semua. Setelah saya ngobrol sama Mas Den, kayaknya yang lainnya beberapa banyak di sini sudah kabur, dan kata Mas Den tidak bisa dinegosiasikan lagi ya Mas Den. yang jelas jalur offline, Mas. Yang jelas dari jalur offline ya. Nah, tadi sedulur dan kawan-kawan semuanya saya jelaskan. Jadi ketika Mas Den bilang geger geden, itu berarti ayo kita tarung sampai salah satu di antara kita selesai. Nah, ketika Mas Den bilang begitu, jelas Mas Den membuka kuncian dari makhluk tersebut. Dari mediator kita dibuka kuncinya agar makhluk itu juga bisa menyerang Mas Den. Itu biar fair kata Mas Den. Jadi Mas Den bisa menyerang makhluk tersebut juga bisa menyerang Mas Den. Jadi pertarungan secara jantan ya Mas Den. Nah, secara fair. Namun perkataan dari makhluk tersebut ternyata salah. Dia langsung ketika kuncian dari mediator dibuka oleh Mas Den langsung kabur, benar Mas Den ya. Nah, akhirnya omong kosong, mediator juga tersadar, wah keluar tadi. Nah, karena kunciannya dibuka sama Mas Den. Jadi di sini bukan berarti Mas Den sombong, pahlawan atau enggak. Yang jelas Mas Den punya prinsip kalau mau bertarung tidak ada kendali apapun, benar-benar power penuh. Dan dari
pihak mereka juga harus power penuh ya Mas Den. Nah, fair kata Mas Den. Jadi bisa ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak ada kecurangan ya Mas Den. Tidak ada kunci-kuncian. Nah, oke, Mas Den silakan istirahat dulu untuk memulihkan energi. Tadi kita udah melihat Mas Safi sedang menggambarkan sosok yang tadi masuk ke mediator. Kita panggil saja langsung Mas Safi, silakan. Jalanan, halo, assalamualaikum Mas Safi. Waalaikumsalam Mas Adi. Ini jalanan masih ramai ya Mas Safi ya? Bisa diperlihatkan gambarnya. Udah kelihatan Mas kameramen? Udah ya. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Safi. Ini yang tadi masuk mana? Yang ini. Oh, siluman anjing itu ya Mas Safi ya? Ya, sesuai sama penjelasan Mas Arya tadi. Semacam pesugihan berarti ya. Pesugihan ya? Iya. Itu kata Mas Den, dia nggak pakai makhluk goib, tapi dia yang langsung bersekutu. Iya langsung. Berarti boleh dikatakan sukmanya sama energi yang dimiliki katakanlah iblis itu jadi satu. Jadi perwujudannya seperti ini. Oke. Luar biasa ya. Nah yang ini Jenglot Mas. coba Mas kameramen di shoot lagi. Ini saya jelaskan dulu. Berarti ini yang tadi masuk ya, Iya makhluk. yang katanya berani Ternyata kabur. duel ya sama Mas Den, ternyata langsung kabur. Nah yang ini jenglot ya. Iya, Ini Mas. bukan pesugihan ya Mas Afi ya. Iya, iya. Kayaknya ini liar ya yang di sini ya. Yang berada di sini ya, ini sedulur dan kawan-kawan semua. Jadi tadi udah jelas sama Mas Den akan dilakukan geger geden secara offline dan tidak cuma tadi makhluk yang masuk ke mediator Mas Safi. Iya, sama yang lain juga. Semuanya yang usil. bukan yang usil. Jadi semuanya yang melakukan pesugihan tumbal jalan di sini. Nah, kalau yang kalau yang usil itu nanti Mas Den paling bicara secara biasa aja biar tidak melakukan, karena yang usil itu cuma menampakkan aja. Oh, enggak mencelakai. Enggak mencelakai, tidak. Yang mencelakai itu kebanyakan Yang pesugihan. pesugihan Iya. itu. Nah, ini menurut Mas Safi kesimpulannya gimana? Kejadian malam ini luar biasa sekali. Belum terjadi ya. Baru kali ini ya Mas Safi. Nah, menurut Mas Safi gimana buat sedulur dan kawan-kawan semuanya? Menurut saya Ya, kita penelusuran malam ini seperti apalah menurut Mas Safi? menurut saya ya kita hidup berdampingan dengan Ya, supaya bisa saling menghargai oke ya. saling misalkan kita lewat ya berbuat sewajarnya saja, terus nggak bosan-bosan mengingatkan supaya jangan sampai terjerumus dalam pesugihan. Oke. Apalagi yang ini ya Mas Safi, yang benar-benar itu yang Mas Safi Iya, melakukan persekutuan. langsung. Iya, langsung dia. Jadi ya kita tidak bisa sebut siapa orangnya. Yang jelas memang terjadi seperti itu. Dia melakukan persekutuan untuk menjadikan dirinya kuat, juga kaya, Iya. tapi dengan berubah wujud seperti ini, dan juga haus darah manusia Mas Safi. Iya. Nah, Resikonya seperti itu. resikonya seperti itu. Ya, alhamdulillah buat pengalaman saya juga Mas Safi. Iya, pengalaman kita semua. Ya, tadi saya sempat agak boleh dibilang ya campur aduk perasaan Mas Safi. Iya.
sana juga bertasnya mas. Iya, di sana juga kamu buat campur aduk lah. Ternyata kapur. Saya langsung serahkan. Wah ini loh, bukan saya hanya menjembatani gitu. Ini yang lakukan Mas Den. Nah, langsung mundur, tarik mundur. Tadi sempet ya Ya sempat sama Mas Andi ya. khawatir juga lah. Ya alhamdulillah ya, semoga saya dan tim selalu mendapatkan Perlindungan. perlindungan yang maha kuasa, selamatan lahir dan batin, Amin. juga kebahagiaan Iya. lahir dan batin ya Mas Afi. Iya untuk kita semua. Untuk kita semua, karena selamat bahagia itu adalah Kunci dua ya, hal ya Mas Afi, dua hal atau kunci ya yang harus. yang banyak orang inginkan. Ya, siap. Alhamdulillah, oke. Kita akhiri saja ya Mas Afi ya. Ya. Untuk proses malam ini, semoga nanti ketika Mas Den melakukan secara offline tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak Tidak diinginkan ya Mas Afi. Semoga lancar. Semoga lancar, dan semoga di area jalan ini, Palnem ini yang dari dulu sekali sering Terkenal ya, terkenal terkenal. sekali Mas Afi, banyak Terkenal terjadian kecelakaan. Semoga tidak lagi terjadi kecelakaan, ataupun jika itu ada, semoga itu Bukan bukan karena makhluk yang tadi. iya, Nah, makhluk tumbal pesugihan ya Mas Iya. Afi. Nah, sekian dari kami, dukung terus channel kami di tim Realita di dalam Kehidupan ya Mas Afi, Iya. agar kita selalu semangat. Like, comment, share, subscribe, tekan tombol lonceng tentunya. Selamat malam dan sampai jumpa.